Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita akan jalan-jalan dan cobain iPhone X, iPhone XS, dan juga iPhone XR yang ada di Infinite di Tunjungan Plaza, Surabaya. Nah, seperti yang kita tahu kalau tanggal 14 kemarin, baik iBox ataupun Infinite sudah ikut merilis iPhone keluaran terbaru, yaitu iPhone XR dan juga iPhone XS. Baik yang XS biasa ataupun XS Max. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel ini ya. Nah, seperti yang pembahasan yang pernah kita lakukan pada video sebelum-sebelumnya, saya pernah menunjukkan harga resmi Indonesia untuk iPhone XS dan juga XS Max dan juga iPhone XR yang bakal masuk Indonesia itu berapa. Nah, di sini kalau di Infinite untuk harga iPhone 8, kita mulai dari iPhone 8 ya, nggak langsung ke iPhone XR ataupun XS. Di sini harganya segini ya. Jadi masih cukup mahal untuk harga iPhone 8 yang ada di Infinite ataupun di iBox. Ya hampir sama lah harganya. Kualitas kamera dari iPhone 8 sendiri masih cukup bagus dan cukup enak. Kalau saya pribadi sudah coba untuk di Infinite ini sendiri, dan tampilan belakangnya juga sudah menggunakan glass atau kaca. Dan ini adalah iPhone X yang keluar tahun lalu barengan dengan iPhone 8. Harganya masih cukup mahal ya untuk seri 64GB. Dan ini adalah iPhone X yang ya layarnya masih sudah menggunakan layar OLED. Dan kemarin pada saat baru rilis ya harganya cukup mahal sekali ya. Beda dengan sekarang sudah turun. Namun kalau di iBox untuk harga barunya masih mahal. Ya, kalau kalian mau beli daripada beli iPhone X, mending beli iPhone XR ataupun XS yang jauh lebih baru. Untuk lain-lainnya nggak ada perbedaan mencolok. Nah, ini adalah iPhone X. Sekilas seperti ini untuk bagian bawah. Saya sendiri sudah pernah pegang di iBox ataupun di lainnya. Cuman lihat-lihat aja sih, cuman coba-coba saja. Buat ngegame juga cukup enak. Kita akan beralih ke iPhone XR. Nah, di sini adalah iPhone XR berwarna blue coral ya kayaknya ini. Ini kayak gini. Jadi belakangnya itu hampir mirip dengan iPhone 5C, namun ini bahannya kaca. Harganya sekitar 15 jutaan untuk iPhone XR yang 64GB. Pada saat saya melihat-lihat ini, ada seorang bapak-bapak yang langsung membeli iPhone XR berwarna merah dengan kapasitas 128GB. Ya cukup bentar banget bapak-bapaknya lihat, kemudian dia langsung beli dan memutuskan untuk beli iPhone XR yang warna merah ini dengan kapasitas 128GB. Jadi kalau kalian memang suka yang warna-warni, iPhone XR bisa jadi pilihan buat kalian. Ada tersedia warna kuning, warna putih, kemudian warna biru dan warna merah, dan juga ada warna hitam. Dan ini semua fiturnya itu hampir sama dengan iPhone XS. Jadi iPhone XR ini adalah versi murah dari iPhone XS. Namun dengan spesifikasi kamera cuma satu ya, mirip sekali dengan kamera yang ada di bagian belakang iPhone 8. Kemudian untuk layarnya itu masih menggunakan LCD yang namanya adalah Liquid Retina Display. Tentu saja berbeda dengan layar OLED yang ada di iPhone XS dan juga iPhone X. Karena yang bikin mahal adalah layar OLED-nya. Dan kalau kalian lihat di sini, bezel untuk iPhone XR itu jauh lebih tebal dibandingkan iPhone XS ataupun iPhone X. Ya cukup tebal dan cukup kelihatan. Dan ini adalah tampilannya. Kalau menurut saya lebih enak untuk main game dan lain sebagainya, ya memang layarnya full kayak gini. Kalau menggunakan iPhone 8 ataupun iPhone 7, ya tetap masih ada bezelnya di bagian atas dan bagian bawah. Harganya sekitar segini ya. Ini adalah warna blue dan juga warna merah. Untuk warna kuning tidak dilihatkan. Kita langsung masuk ke iPhone XR yang warnanya hitam. Di sini ada yang warna hitam. Untuk displaynya di sini tidak ditampilkan warna putih dan juga warna kuning. Saya kurang tahu kenapa nggak juga dipajang atau ditunjukkan untuk warna putih dan juga warna kuning. Apa karena peminatnya sedikit ya mungkin? Saya juga kurang tahu.
karena ini adalah hari kedua setelah rilis di iBox ataupun di Infinite. Kamera belakang untuk iPhone XR ya cuma satu, tapi jangan remehkan ya. Cukup bagus hasilnya dan sangat bagus sekali. Ukurannya cukup enak dan nggak terlalu besar. Hampir sama dengan ukuran iPhone X namun lebih panjang sedikit. Nah, ini adalah iPhone XS yang dengan menggunakan layar OLED. Jauh lebih jernih dan jauh lebih less bezel dibandingkan iPhone XR. Dan harganya juga jauh lebih mahal ya. Meskipun dengan internal yang sama. Dengan menggunakan prosesor yang sama, tapi dengan RAM yang lebih besar karena iPhone XR masih menggunakan RAM 3GB sedangkan iPhone XS sudah menggunakan RAM 4GB. Kalau kalian lihat di sini sudah langsung update iOS 12.1. Ya, seperti inilah tentang iPhone XS dan juga iPhone XR yang ada di Infinite dan juga di iBox. Kalian bisa kunjungi iBox ataupun Infinite terdekat dari rumah kalian. Kalian bisa coba-coba dulu sebelum beli, jadi jangan langsung beli. Lebih enak lagi kalian bisa coba-coba dulu di Infinite atau di iBox. Kalau nanti sesuai kalian tinggal beli, kalau belum sesuai ya atau over price, kalian bisa nunggu beberapa bulan setelah ini atau di pertengahan tahun ataupun di pertengahan tahun depan ya, tahun 2019. Kalau kalian beli yang sekarang mungkin harganya jauh lebih mahal karena ya masih banyak banget permintaan di pasar tentang iPhone XS dan juga iPhone XR yang baru masuk resmi di iBox ataupun di Indonesia. Jadi harganya masih mahal banget. Ya, seperti kalian lihat sekarang, kalau kalian masih budgetnya minim, kalian bisa beli jangan di iBox. Kenapa? Karena ya di iBox tentu harga resmi itu bakalan jauh lebih mahal. Dan kode negaranya juga negara dari Indonesia, bukan negara dari luar. Kalau kalian pengen harga yang lebih murah, saya sarankan kalian mencari iPhone XS dan juga iPhone XR yang dijual di toko ataupun di toko online. Itu kebanyakan bukan dari Indonesia, bisa jadi dari Singapura, Malaysia, ataupun dari Hong Kong. Itu banyak sekali yang seperti ini. Saya juga belum tahu apakah yang masuk ke Indonesia ini langsung pakai eSIM ataupun seperti iPhone XR yang sudah langsung bisa menggunakan dual SIM. Yang dari Hong Kong kan kayak gitu, jadi langsung dual SIM. Tidak sama dengan iPhone XS yang satunya eSIM dan satunya kartu SIM seperti halnya yang kita gunakan atau nano SIM. Jadi tampilannya seperti ini untuk yang warna hitam. Jadi saran saya kalau kalian ke iBox, kalau ke toko-toko kan nggak bisa nyoba HP-nya sebelum kalian deal pakai HP tersebut. Sedangkan kalau di iBox ataupun di Infinite atau terserah reseller resmi dari Apple, kan bisa coba sampai sepuasnya tentang iPhone yang mau kalian beli, seperti iPhone XS dan juga XR yang barusan rilis ini ya. Baik kameranya, kemudian kamera selfie belakang depan, kemudian performa game dan lain sebagainya bisa kalian lihat. Kemudian apa yang kalian dapatkan ketika kalian beli iPhone XS ataupun XR. Jadi kalian jauh lebih detail ketika melihat atau mencoba iPhone yang pengen kalian beli. Sedangkan kalau kalian sudah puas sampai mencoba-coba di iPhone XR ataupun iPhone XS ataupun iPhone X bahkan iPhone 8 pun kan bisa beli. Kalau memang sudah cocok, kalian bisa memutuskan mau beli yang mana sehingga kalian nggak kecewa. Kalian yang masih ragu dan pengen pegang HP-nya secara langsung, kan bisa mendatangi iBox ataupun Infinite untuk mencoba pegang dan pakai langsung iPhone terbaru keluaran Apple ini ya. Kalau kalian memang merasa harga di iBox itu terlalu mahal, kan bisa kunjungi toko online ataupun di toko-toko lokal yang menjual iPhone XS dan juga XR. Setahu saya kalau di iBox untuk kapasitas 128 atau yang paling rendah lah 64GB itu harganya sekitar 15 juta. Sedangkan kalau di luar di toko itu harganya jauh lebih murah, sekitar 13 jutaan untuk yang kapasitas, kalau nggak yang 64 ya 128. Kemungkinan yang 64 untuk harga 13 juta, jauh lebih murah 2 juta dibandingkan di iBox. Tapi dengan jaminan ini, kalau di iBox kan ada jaminannya, kan beli dengan lokal Indonesia sehingga di iBox sendiri bakal menerima servisan dari iPhone kalian. Sedangkan kalau kalian beli di luar,
itu kebanyakan adalah iPhone dari luar Indonesia, bisa dari USA, Malaysia, Hong Kong, ataupun Singapura. Sehingga kalau kalian mau klaim garansi atau pengen perbaiki iPhone kalian juga harus ke sana. Sama kalau kalian menggunakan iPhone kalian cukup bagus dan kalian periksa sebelum beli, ya insya Allah aman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.